gerakan-gerakan yang baru yang menurut saya yang saya susah. Tadi gerakan wayang satria ladrak. Kulit itu kan Gareng paling pertama, Petruk kedua, Sastra Jingga nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Basra Channel yang tidak sama sekali berfaedah untuk Anda semua. Kali ini saya akan menjelaskan kemarin tidak jelas yang banyak yang berkomen dan menjawab komentar semua untuk apa kata ini tidak ada suara sama sekali di video sebelumnya itu. Ya karena saya juga menyadari nggak ada suaranya karena gedean suara kipas malah. Oke, saya sekarang mau jelasin yang kemarin belum jelas tentang wayang goler, wayang jatur, terus wayang purwa, wayang purna, suaranya, terus jenisnya, karakternya apa aja. Nah sekarang saya mau jelasin lebih jelas lagi, insya Allah lebih jelas. Dan bukan untuk memamerkan satu hal yang apa sih gue, ya, pokoknya gitulah. Oke, di sini masih udah banyak wayang, nanti kita jelasin satu persatu. Jangan kemana-mana. Di rumah aja, ingat di rumah aja, jangan kemana-mana pokoknya. Walaupun udah boleh kemana-mana, tapi jangan kemana-mana dulu, oke? Karena itu katanya mah antosan di dia. Oke, tidak langsung berpanjang lebar, langsung aja. Kemarin wayang jaturan itu udah dijelaskan. Wayang jaturan tuh yang dijajarkan nih, contoh-contohnya seperti ini. Ini dijajarkan di depan, pas di samping banget pandel gedebong pisang itu dijajarkan wayang-wayang yang tokoh kerajaan kemarin itu. Nah, salah satunya kemarin ada tokoh wayang Yudhistira. Nah, sekarang saya mau jelaskan karakter. Kalau wayang karakter apa ya sebutannya? Jenisnya sih, wayang itu dibagi dua. Ada jenis wayang purwa, ada wayang purna. Wayang purwa contohnya seperti ini. Purwa. Oh, ini wayang purwa. Wayang purwa mukanya masih pakai topeng. Ini kalau kita lihat, ini ada batasnya tuh di leher ini. Tuh, warnanya berbeda. Jadi ini pakai topeng sebenarnya. Kalau wayang purwa, dan kulitnya juga bukan kulit manusia, pakai brom atau pakai emas, silver juga bisa. Ini tokoh wayang golek satria. Tuh, ini versi klasik sih ini. Udah jelek, tapi klasik itu yang paling asik. Jadi ini model awalnya seperti ini. Wayang golek itu purwa, namanya wayang golek purwa. Ada wayang golek purna. Wayang golek purna contohnya seperti ini. Oh, Prabu Yudhistira, Raja Amarta kemarin dijelaskan. Ini tokoh Prabu Yudhistira. Tuh, kalau purna wajahnya sudah wajah manusia. Tuh, tampannya juga abdi. Kulitnya juga kulit manusia. Tuh, divulgarkan kulit manusia. Sebenarnya bukan untuk merubah, tapi ini hanya perkembangan dari yang lama. Contohnya seperti ini mahkotanya. Tuh ada burung di sini kan. Mahkotanya baru, versi baru ini mah. Kalau wayang yang Yudhistira yang awal, yang mungkin yang klasik, modelnya hanya bulat doang di sini. Tapi ini pembaruan, karena pembaruan bukan merubah tapi pembaruan. Karena hidup itu semuanya sebenarnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini hasil modifikasinya yang paling baru ini Yudhistira.
Prabu Yudhistira. Itu contoh wayang golek purwa, wayang golek purna. Itu tokohnya jenisnya jenis wayang jaturan. Ada juga wayang goler. Yang kemarin dijelaskan wayang goler itu wayang bebas atau wayang karakter, bukan wayang pakemnya, tapi wayang yang tokohnya tuh boleh berupa-rupa bebas. Contohnya ini raksasa kemarin ya, Denawa, tokoh Denawa. Tuh. Ini enggak sesuai pakem. Jadi kalau di pewayangan yang asli, di pewayangan Mahabharata atau Ramayana nggak ada tokoh ini. Ini mah tokoh hanya figuran, kayak figuran aja yang lewat-lewat, terus raksasa biasanya. Kalau mungkin ada pembaruan tokoh wayang Aagim, terus Roma Irama, itu disebut wayang goler. Tuh, seperti ini kan. Si cantik nih mah. Halo everybody. Tuh, kasarnya kayak gitu. Banci tapi ini. Aduh. Salah satu tokoh raksasa atau tokoh Denawa. Ini salah satunya juga tokoh wayang goler. Tapi sudah dikenal. Maksudnya udah ada tokohnya, tokoh Dawala. Kalau tadi belum ada namanya, sama sekali nggak ada nama kalau raksasa itu. Nah kalau ini udah ada namanya Dawala. Kalau di wayang kulit namanya Petruk, kantong bolong. Ini Dawala atau si Udel. Ini mah panjang hidungnya, mukanya kuning, tapi nggak mengambang, ya. Kuning. Dan ini masing-masing suaranya juga beda. Gitu. Tadi wayang wayang kerajaan, wayang jaturan, ini wayang goler. Kalau bicara soal suara, selanjutnya aja deh. Oke. Kalau misalnya ada yang mau mengetahui caranya untuk wayang itu bisa menari, sebenarnya kalau menari susah dijelaskan, tapi ini saya coba aja. Saya munduran karena biar kelihatan aja wayangnya. Ini wayang tadi purna purwa satria. Nih tangannya seperti ini kan kemarin. Nah jalan cerak ting pang cerak pak. Saya nggak tahu gendangnya kayak gimana, pakai gitu. Nah jalan gini gitu. Set tah bawa ke tukang. Set, ini ceritanya ada selendang ini. Karembong biasanya. Set tuk ser tek tak terbuat ding bong ding pret. Nah, gitu pokoknya. Itu gerakan gawil. Gerakan ibing satria, bukan gawil. Kalau gawil tepak kendangnya. Biasanya banyak, ada gawil biasanya mas satria. Terus ada juga biasanya banyak lah gerakannya, pokoknya gini. Tuk set, main selendang biasanya gini. Misalnya ini karembong ya, misalnya ini mah. Set. Oh, gini. Set. Gitu. Set, pak ding gitu. Kalau dijelaskan tutorialnya susah kan, saya juga masih belajar. Masih otodidak saya. Kalau mau lihat cara-caranya di YouTube ada banyak. Biasanya dari yang rekaman dari belakang tuh, itu saya belajar dari situ. Tutorialnya, gerakan-gerakan yang baru menurut saya yang saya susah. Tadi gerakan wayang satria ladrak. Nah, ada lagi tuh jenis satria ladrak. Satria antara ya pokoknya itu saya beda-bedakan aja. Ini satria lungguh. Kalau tadi satria ladrak. Satria lungguh tuh yang lemah lembut seperti Arjuna. Ini salah satunya Prabu Yudhistira, tapi ini Maraja.
terus Laksmana di Ramayana tuh. Ada juga Abimanyu, Pandu, siapa lagi ya, banyak pokoknya mah. Kalau biasanya Satria Lunggu jalannya rada lemah lembut nih, deg 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 gitu pokoknya. Biasanya kalau ini nggak ngibing, cuma jalan aja jalannya, tapi gitu ada kendangnya, tepak kendangnya ada. Nah, yang menurut saya lincah ini Dawala, gerakannya lincah. Biasanya kalau dari Giri Harja gerakannya salto, kalau Dawala itu kayak shoot duduk duduk shoot bak gitu, bak shoot bak dar gitu, baru deg 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 shoot bak aduh gitu patutnya. Saya juga kalau ngejelasin juga susah sih ya. Tuh, pokoknya liatin tangan saya aja gitu tuh. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba bisa aja. Tahu dapat ilham dari mana saya juga nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu bisa aja. Melihat contohnya sebentar, membuat ide. Pokoknya mah harus ada objeknya. Kalau dulu saya membuat wayang, nggak beli saya dulu. Buat wayang dari kardus, ada foto-fotonya nih itu. Dari kardus saya bikin wayang itu, saking nggak punya duit dulu. Kalau sekarang alhamdulillah saya mampu mengumpulkan duit yang akhirnya dapat membeli wayang itu. Ngomong apa sih gua? Pokoknya akhirnya saya bisa membeli wayang gitu. Ini dulu saya impikan, saya ingin banget beli, dan akhirnya kesampean. Makanya buat anda semua yang ingin membeli wayang, cukup yakin aja, pokoknya satu hari nanti saya bisa membeli apapun itu, yang bukan wayang aja. Misal kamu ingin jadi apa, pokoknya yakin aja, sifatnya harus yakin. Ini kata-kata ini saya dapat dari Kang Sule, saya nonton di YouTube. Pokoknya mah kuncinya yakin, karena yakin Kang Sule bisa jadi artis. Hebat Kang Sule, idola saya banget. Pokoknya kuncinya yakin. Kalau kamu yakin, insya Allah bisa aja. Ya, kamu siapa sih namanya? Isabella. Isabella. Pak ting ting, Pak ting ting. Nah, biasanya kalau gini ada tekniknya. Ada penggeraknya, kayak ini kan gerakan kepala tuh, gini-gini. Ada talinya tuh. Nih, maaf ya, dibuka. Tuh talinya. Ini tarik gini aja. Tuh, ini saya ngerangkai sendiri makanya ribet nih. Tuh. Gini-gini aja. Kayak kemarin kan tangan di sini gitu kan. Tapi kalau buat nari mah susah tuh. Kalau pada talinya gini, jadi saya tetap di pertengahan tuh, di gini-gini aja. Kalau mau gerakan tangan baru pakai tuh set. Tapi kalau gerakan jalan biasa tuh begini aja tuh. Tak ting pak ting tepak ting tepak ting tepak ting gitu. Intinya kuncinya yakin gitu. Itu ilmu yang saya dapat. Sekarang saya mau jelasin tentang satria. Satria itu bukan satria aja sih. Dalam pewayangan itu ada beberapa karakter. Ada Ponggawa, ada satria. Satria dibagi dua lagi. Ada Satria Lunggu, Satria Ladra. Ada juga tokoh raksasa, Raja Danawa, Raja Raksasa, terus Punakawan, dan tokoh-tokoh apa ya, banyak pokoknya kalau di pewayangan itu. Yang saya tahu dari wayang golek ya. Wayang kulit mungkin iya juga banyak, wayang kulit sama, hampir sama lah. Ini kok saya bingung sendiri ya. Tadi Satria Ponggawa yang itu gerakannya saya susah banget ngejelasin. Awas ya teh, ngiban wae teh.
Satria Ponggawa itu contohnya seperti Gatot Kaca, Setyaki, Indrajit, Jakatawang, Anterja, Bima, apalagi ya, Jaya Wikata, Aswatama, dan lain-lain masih banyak sih sebenarnya. Kalau gerakan Ponggawa biasanya gini gerakannya, gedut atau nepi gedik ya, kalau nggak salah. Gerakan gedut itu yang gagah gini tuh, jalan gagah biasanya pakai telak pinggang jalan itu. Kalau kata Betawi bilang telak pinggang, tangannya gini, ini di pinggang, ini buat gerak. Tek 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 truk 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 set buak dah set hey up out jeder pas up selendang set hop jeder. Biasanya gerakan Ponggawa gitu, gagah. Kalau Ponggawa itu yang berkumis tebal biasanya kalau Ponggawa. Tuh, gerakan Ponggawa gitu. Itu Ponggawa. Ada juga Satria Ladrak. Satria Ladrak itu contohnya ini. Kalau ini wayang apa ya? Tokoh Widandini, saya lupa namanya apa. Terus anaknya Kresna, Sutija Boma waktu muda. Terus Sencaka, Bathara Kresnanya juga itu tokoh wayang Satria Ladrak. Narayana tuh Kresna muda. Terus tokoh Dresta Jumena, Satria Ladrak itu. Terus kalau di Ramayana tokoh Gunawan Wibiksana, Satria Ladrak yang suaranya lantang, suaranya tegas, tapi berkumis tipis. Nah, biasanya mukanya tampan kayak saya. Biasanya kalau jangan gini, ting ding ting ding ting ding. Siapa ya? Sastra Jenggara. Ya, saya gitu. Wayahna tuturkeun kaula rek ngacuk-cuk ka nagara. Nagara naon? Pokoknya mah nagara we. Tuh suaranya Satria Ladrak, terus karakternya tegas kayak gitu. Ada juga Satria Lungguh, misalnya ini Arjuna. Kalau di wayang golek khususnya Yudhistira jarang ditampilkan karena dia raja kan, hanya di singgasana. Terus orangnya kalau Yudhistira jarang berantem, nggak punya musuh sama sekali. Bukan jarang berantem, memang nggak pernah berantem kayaknya. Nggak punya musuh soalnya dia. Kalau Arjuna musuhnya banyak. Bima apalagi. Wah. Ini tokoh Satria Lungguh. Satria Lungguh, Satria lemah lembut. Misalnya Arjuna ya kayak gini-gini. Pokoknya yang lemah lembut. Biasanya kalau Purwa, ini kan wayang Purna. Kalau Purwa mukanya putih. Nah, cirinya itu kalau di Purwa ini Satria Ladrak mukanya krem. Kalau wayang Lungguh, Satria Lungguh mukanya putih. Contohnya ini kayak gini. Mukanya putih. Kalau bersuara lemah lembut. Satria ulah wani-wani kurang ajar kitu ka kaula. Bisi dipaehan dipetik pati dia nyau ku kaula. Suaranya lemah lembut tapi tegas. Kalau ada juga tokoh raksasa. Ini misalnya nih raksasa yang serem lah gitu ya. Saya nggak punya raksasa serem soalnya karena saya wayang bodoran, bukan wayang serius. Misalnya nih raksasa serem. Raksasa serem tuh kayak misalnya buta angklek, buta calangap, denawa acung. Ini ya denawa biasa aja nih mah, denawa banci gitu. Misalnya itu pakai suara ngegerem dia mah kayak gitu suaranya.
Saya juga belum tahu tekniknya kayak gimana suaranya sebenarnya. Jalan misalnya, duk 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 duk. Ulah macam-macam ku aing sia. Bisi dipaehan di dodet ku aing. Tingalikeun ku aing mah sia. Itu. Itu suaranya Denawa. Ada juga Raja Denawa, seperti Raja Denawa tuh banyak ya. Raja raksasa lah intinya. Biasanya tokonya jangkung gede. Siapa aja biasanya. Banyak Raja Denawa. Salah satunya Cakil mungkin. Cakil suaranya tuh hampir mirip kayak Rahwana. Pokoknya yang suaranya hampir mirip kayak Rahwana itu Cakil, Burisrawa, terus Dursasana. Siapa lagi ya? Mungkin itu yang suaranya hampir sama kayak Rahwana, kayak ait. Tuh. Kaget ya. Pokoknya gitu suaranya. Kalau ini tokoh Punakawan. Punakawan itu yang Semar, kalau di wayang kulit Semar, Gareng, Petruk, Bagong atau Bawor. Kalau di wayang kulit. Kalau di wayang golek Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Kenapa berbeda? Iya, urutannya berbeda. Kalau di wayang kulit itu kan Gareng paling pertama, Petruk kedua, Sastra Jingga nomor 3. Tapi kalau di wayang golek, Sastra Jingga anak pertama, Petruk tetap anak kedua, Dawala. Yang ketiga Gareng. Yang berbeda tokohnya memang. Suara apa itu? Begitu. Punakawan macam-macam ya. Itu Punakawan tokoh yang mengayomi kepada raja baik. Ya kayak tadi Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Itu yang mengabdi kepada raja-raja baik. Ada juga yang mengabdi pada raja-raja jahat, punakawannya. Seperti Togok. Togok itu adiknya Semar. Togok mengabdi pada raja jahat. Biasanya ditemani oleh anaknya, yaitu Jaka Tamilung kalau di wayang golek. Tapi kalau Jaka Tamilung masih memiliki sifat baik. Nggak kayak Togok benar-benar jahat kalau Togok. Ada juga kalau misalnya di wayang golek itu Punakawan, ada lagi wayang emban. Wayang emban tuh kayak pembantu perempuan gitu, bibi gitu. Ini kayak gini contohnya. Emban biasanya dijodoh-jodohkan mulu sama Cepot. Tokoh wayang emban. Punakawan juga, cuma tokohnya perempuan, pembantu lah. Ini kan Punakawan itu kan kayak pengayomi atau pengikut gitu kan. Biasanya kalau Semar itu pengikut pada raja-raja baik, pada keturunan Dewa Wisnu, Batara Wisnu. Ya, kan keturunan titisan Wisnu itu kan kalau di Ramayana Batara Rama, titisan Wisnu. Kalau di Mahabharata Kresna, Batara Kresna. Jadi ya mengayomi kepada raja-raja baik. Kalau Semar itu, kalau Togok biasanya mengayomi kepada raja-raja jahat. Saudara tapi berbeda. Tuh dia. Sekarang saya ingin memberi pengayoman aja kepada teman-teman semua yang mungkin menonton YouTube saya. Saya ingin memberi pesan, ini kan corona sudah mulai berakhir ya, sudah mulai mereda istilahnya. Tolonglah tetap jaga jarak, social distancing itu perlu, karena masih ada, tapi kan udah mereda. Tapi ini hanya menjaga-jaga aja. Tetap pakai masker, cuci tangan itu perlu. Pokoknya tetap social distancing itu perlu ada. Kalau saya sarankan sih ya, jangan berkumpul-kumpul dulu, atau jangan harus pakai masker pokoknya mah kemana-mana juga, karena masih dikhawatirkan masih ada takutnya. Walaupun udah mereda ya, alhamdulillah, masjid semua tempat ibadah, tempat
tempat-tempat sosial gitu udah dibuka sekarang. Alhamdulillah kita udah nggak dikarantina lagi, tapi tetap kalau menurut saya tetap social distancing itu perlu, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, pakai apa aja, pakai sabun, hand sanitizer itu perlu, pakai masker, ya gitu pokoknya. Saya bingung ngejelasin apa. Oke, mungkin untuk next time-nya, untuk selanjutnya ya, bukan sebelumnya berarti ya. Tentang wayang udah, ngejelasin wayang pun udah, jenis-jenis wayang udah, tokoh udah. Saya mau jelasin apa lagi? Pokoknya kalau mau lebih jelas lagi komentar aja deh. Ya, kita kerja bareng gitu, saling membantu, biar nggak biar sih pokoknya, ya biar kerja sama aja. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton channel Basra Channel. Untuk kalian yang menonton berarti kalian cinta dengan seni, insya Allah. Karena pesan dari sang maestro dari Giri Harja, yaitu tidak lain tidak bukan Abah, maaf disebut namanya Abah Asep Sunandar Sunaria dari Giri Harja 3, pernah berpesan, martabat suatu bangsa bisa diukur dari budayanya. Kalau budayanya sudah aut-autan, sudah berantakan, sudah amburadul, sudah acak-acakan, bangsanya pun ikut rusak. Itu pesan dari Abah Asep Sunandar Sunaria. Karena itu adalah inspirasi saya, idola saya juga. Pokoknya saya mengidolakan semua seniman yang menurut saya menjadi inspirasi saya, seperti Kang Sule, terus almarhum Babe, maaf disebut nama, almarhum Babe Haji Binyamin. Pokoknya semua seniman seniwati saya mengidolakan kalian, khususnya seniman Indonesia, seniman tradisi intinya. Terima kasih yang telah mensubscribe channel saya. Mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin segini dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami di sini hanya sekedar apa ya? Pokoknya sekedar membagikan pengalaman gitu, membagikan ilmu. Karena ilmu percuma kalau nggak diamalkan. Karena ada hadisnya, al islamu mang selama salah. Nah, kemana karep? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu. Jadi ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Saya muslim dan saya ingin berbagikan ilmu itu yang saya dapat, bukannya untuk sombong tapi untuk berbagi pengalaman aja. Berbagi apa ya namanya? Pengetahuan aja deh. Gitu. Terima kasih telah berlangganan. Jangan lupa subscribe, like, mungkin komen, dan jangan lupa di toel loncengnya. Terima kasih atas nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang suku taka, cerak merdeka. Juos.